Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Herunisa dari kelompok pertemuan 7 yang akan mempresentasikan beberapa poin dari penelitian kami yang berjudul pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen. Paradigma penelitian. Penelitian kami menggunakan paradigma positivisme karena penelitian kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen jika dihadapkan pada iklan yang menawarkan pembebasan biaya kirim produk pada aplikasi Shopee. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian kami digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X, yaitu iklan gratis ongkos kirim, terhadap variabel Y yang merupakan minat beli terhadap produk-produk di Shopee. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei. Metode survei merupakan suatu teknik pengumpulan data dari penelitian kuantitatif yang berasal dari paradigma positivisme. Metode survei ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat dari sebuah pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini memprediksikan suatu kejadian yang akan terjadi serta dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa. Jenis penelitian. Penelitian kami merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini disertai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti. Populasi. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 yang berjumlah 82 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni berhubungan dengan populasi yang ada, yakni juga mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Ukuran sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian kami menggunakan rumus Lovin yang jika dihitung akan berjumlah sebanyak 68 orang dari total keseluruhan 82 orang. Unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang dianalisis adalah pengaruhnya dari iklan gratis ongkos kirim Shopee. Teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian kami adalah teknik non-probability sampling dengan metode kuota sampling, di mana para sampel ini yang digunakan memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2019 yang menggunakan aplikasi Shopee, baik aktif maupun pasif. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei, yakni disebarkan melalui kuesioner kepada para sampel, yakni mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi tahun 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Metode pengumpulan data. Yang pertama, validitas. Metode validitas digunakan untuk mencari nilai koefisien yang dapat digunakan menggunakan rumus Pearson. Suatu indikator atau variabel dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, kita menggunakan total sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Maka didapatkan R tabelnya adalah 0,2012. R hitung dilihat dari total Pearson correlation masing-masing indikatornya. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid. Berdasarkan hasil analisis validitas melalui SPSS dengan Pearson Product Moment, diketahui bahwa pada variabel X, nilai R hitung X1 adalah 0,819. Oleh karena 0,819 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Begitupun juga pada X2, X3, dan X4 yang dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya pada variabel Y, nilai R hitung Y1 adalah 0,854. Karena 0,854 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid.
Hal tersebut juga terjadi pada Y2, Y3, dan Y4 yang dinyatakan semua valid. Reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 atau 1, dapat digunakan rumus alpha-Cronbach. Nah, bila nilai koefisien alfa melebihi 0,700, maka setiap item dalam kuesioner dapat dinyatakan reliable. Dan sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,700, maka item tidak reliable. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, dapat diketahui pada tabel bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X menunjukkan angka 0,736. Dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,700. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang sama kuat. Metode analisis data. 1. Analisis univariat. Analisis univariat ini berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase per tiap variabelnya. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa, mahasiswa pengguna Shopee aktif sebagai variabel independen, serta minat beli sebagai variabel dependen. Pada data hasil analisis menggunakan SPSS, dikatakan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 adalah berusia 19 tahun atau sekitar 90% dari total sampel. Dan rata-rata mahasiswa ilmu komunikasi adalah pengguna Shopee aktif dengan persentase 86,4% atau sekitar 86%. 2. Analisis bivariat. Untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi perlu menggunakan analisis bivariat untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli konsumen yang dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan ditentukan oleh nilai P. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H0, yakni adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. HA-nya tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Jika dilihat dari tabel, pada hubungan frekuensi penggunaan aplikasi Shopee dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,539. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu pada variabel Y, pada hubungan melihat iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,38. Karena nilai P melebihi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Pada hubungan pesan iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,65. Karena nilai P melebihi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi berdasarkan hasil chi-square test bahwa dikatakan ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, peneliti menemukan beberapa keterbatasan. Keterbatasan itu antara lain: 1. Peneliti memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengerjakan penelitian ini yang mengakibatkan pengerjaannya yang kurang maksimal. 2. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 68 orang yang berasal dari mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. 3. Penelitian ini menggunakan metode quota sampling, sehingga dalam menetapkan jumlah sampel yang akan dipilih adalah orang-orang yang memenuhi kriteria peneliti. Yang kedua, kelemahan penelitian. Adapun kelemahan dari penelitian yang kami lakukan, kelemahan tersebut antara lain: yang pertama, penelitian ini pengumpulan datanya hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan ke sampel. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Maka dari itu, penelitian ini tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Yang ketiga, pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling.
Maka dari itu, setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.